Sejarah tentang kerajaan Islam. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai sekitar abad ke-13 Masehi. Agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, India, dan Persia yang datang ke pelabuhan-pelabuhan besar di pesisir Sumatera dan Jawa. Awalnya, Islam hanya dianut oleh kalangan pedagang dan bangsawan pelabuhan, tetapi lambat laun menyebar ke masyarakat luas. Karena ajaran Islam bersifat terbuka, mudah diterima, serta tidak memaksa, banyak kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi kerajaan Islam. Proses ini menandai lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, Ternate, dan Mataram Islam. Apa itu sejarah kerajaan Islam? Sejarah kerajaan Islam adalah cerita tentang berdirinya dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang berlandaskan ajaran Islam. Kerajaan-kerajaan ini menyebarkan agama Islam, membangun peradaban, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan di berbagai wilayah dunia, termasuk di Nusantara. Tokoh raja-raja terkenal. Sultan Malik As-Saleh, ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai, di Aceh pada abad ke-13. Di masanya, Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda. Pada abad ke-17, ia membawa Aceh mencapai masa kejayaannya. Aceh dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan rempah yang makmur. Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak di Jawa Tengah, yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ia juga berperang melawan Portugis di Malaka dan berusaha memperkuat kekuasaan Islam di Jawa. Sultan Agung, sultan terbesar dari Mataram, terkenal karena keberhasilannya memperluas wilayah kerajaan hampir ke seluruh Jawa. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan tradisi Islam dan budaya Jawa. Sultan Bahabullah, ia terkenal karena berhasil mengusir penjajah Portugis dari Maluku. Di masa pemerintahannya, Ternate menjadi kerajaan Islam maritim yang kuat di wilayah Indonesia Timur. Berikut metode penyebaran Islam. Baris pertama, perdagangan. Para pedagang Muslim menyebarkan Islam melalui interaksi ekonomi dan pergaulan dengan masyarakat lokal. Baris kedua, perkawinan. Banyak bangsawan lokal menikah dengan pedagang atau ulama Muslim, sehingga ajaran Islam diterima oleh kalangan kerajaan dan rakyat. Baris ketiga, pendidikan. Para ulama dan wali menyebarkan ajaran Islam melalui pesantren surau dan pengajaran agama. Contohnya adalah Wali Songo di Jawa. Baris keempat, kesenian dan budaya. Islam disebarkan lewat seni seperti wayang, gamelan, dan tembang yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Baris kelima, politik dan kekuasaan. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri, mereka menjadi pusat dakwah dan menarik rakyatnya untuk masuk Islam. Sebab-sebab keruntuhan kerajaan Islam. Perebutan kekuasaan internal. Banyak kerajaan terpecah karena konflik keluarga atau perebutan tahta. Serangan bangsa asing. Portugis, Belanda, dan Inggris datang ke Indonesia membawa kepentingan dagang dan penjajahan, sehingga melemahkan kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Kemunduran ekonomi. Setelah jalur perdagangan dikuasai oleh bangsa Eropa, kerajaan-kerajaan Islam kehilangan sumber kekayaan mereka. Perpecahan antar kerajaan Islam. Alih-alih bersatu menghadapi penjajah, kerajaan-kerajaan Islam sering berperang satu sama lain. Masuknya pengaruh Barat. Penjajahan membawa sistem politik, pendidikan, dan agama baru yang perlahan-lahan menggeser kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam tradisional. Kesimpulan, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia muncul karena perdagangan dan dakwah para pedagang Muslim. Raja-raja seperti Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Agung berperan besar dalam menyebarkan Islam lewat pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Namun,
Kerajaan-kerajaan itu runtuh karena perebutan kekuasaan dan penjajahan bangsa Eropa. Meski begitu, warisan Islam tetap berpengaruh besar bagi budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini,